Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON siang edisi Kamis 14 Oktober 2021. Satu hari menjelang penutupan PON 20 Papua, kami masih menyajikan kabar, hasil pertandingan dan juga informasi terkait PON 20 Papua lainnya. Tentunya saya tak sendiri karena ada sejumlah rekan wartawan Tribun Network yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Juara umum cabang olahraga dayung PON 20 Papua berhasil diraih oleh kontingen Jawa Barat dengan torehan 20 medali emas. Pencapaian ini pun kemudian dirayakan oleh official tim dayung Jawa Barat, Irwan Setiawan dan rekan-rekannya di venue dayung Teluk Yoteva, Jayapura pada Rabu 12 Oktober. Irwan dan tim official dayung Jabar juga turut merayakannya bersama dengan para pengunjung di sebuah stand milik Mama penjual kerajinan tangan asal Papua. Lalu seperti apa keseruan perayaannya? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Abdul Majid. Halo Majid. Halo Francisca dan Tribun News mana berada. Majid, bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan oleh official tim Dayung Jabar dalam perayaannya? Ya Siska, kemarin merupakan hari terakhir atau hari penentuan dari cabur dayung di venue dayung di Teluk Yoteva Jayapura. Tim Jawa Barat, tim dayung Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan mengemas 20 medali emas. Dan dalam kepastian itu salah satu official tim Jabar melakukan atau merayakan bersama sejumlah para penjual mama-mama yang ada di depan. Mereka saling berendang ya dan membagikan ikat kepala kepada semua orang, dan momen itu pun dimanfaatkan oleh para pendukung lainnya, terutama masyarakat Papua yang ikut menari bersama merayakan kemenangan Jawa Barat. Tidak ada rasa canggung bagi mereka dan mereka saling mensupport, dan official dari tim Jabar juga memberikan semangat kepada masyarakat Papua. Siska. Oke, baik. Lihat dalam layar kaca Anda, Tribunas, lihat meriah sekali ya, riuh sekali perayaannya. Lalu bagaimana tanggapan terkait dengan raihan prestasi tim Dayung Jawa Barat ini? Ya, Siska, untuk raihan ini merupakan pencapaian tim Dayung Jawa Barat yang berhasil mengulang juara umum pada PON Jabar 2016 silam, di mana Jabar waktu itu keluar sebagai juara umum dengan mengemas 18 medali emas, dan kali ini Jabar kembali lagi keluar sebagai juara umum dengan torehan 20 medali emas. Baik atlet, ofisial, manajer, pelatih, juga pengurus, mereka sangat bangga dengan capaian ini, dan capaian ini akan dirayakan bersama oleh seluruh tim sebelum mereka kembali lagi ke daerahnya masing-masing. Siska. Sebelum pulang ke Jawa Barat ataupun daerahnya, apa yang akan dilakukan oleh tim Jawa Barat? Ya, Siska, Irwan, official dari tim Dayung mengatakan bahwa sebelum pulang mereka akan mengunjungi atau menikmati alam di Papua, salah satunya di Bukit Teletabis yang berada di Kabupaten Jayapura, atau sekitar 1 jam lebih perjalanan dari kota Jayapura. Di sana mereka akan melihat bagaimana pemandangan alam Papua dengan melihat pegunungan dan bukit Sentani yang ada di bawahnya. Tanya itu di sana juga sebelum mereka kembali juga mereka akan ke perbatasan ke Sekawa antara Papua dan Papua Nugini dan menikmati makan malam bersama. Siska. Oke, terakhir, apa harapan selanjutnya untuk tim Jawa Barat, Majid? Ya, dengan pencapaian ini tim Jabar tidak puas diri ya, dengan setelah mereka kembali ke daerahnya masing-masing, tim Dayung Jabar juga akan melakukan evaluasi, dan tahun depan mereka akan mengadakan Porda untuk melihat atau meregenerasi pemain-pemain atau atlet-atlet siapa saja yang di tahun 2024 nanti yang sudah tidak akan tampil lagi, dan mereka juga akan melihat sejauh mana untuk potensi di 2024 nanti. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya Majid. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan official tim Dayung Jawa Barat, Irwan Setiawan. Tim Jabar sendiri sudah dipastikan juara umum ya? Sejauh ini 20 emas. Ini euforia apa? Membagi-bagian apa? Membagikan tiket kepala? Ansial ini. Gimana perasaannya dengan kita ingin meluapkan kebersamaan dengan warga Papua di sini. Kita terakhir di sini, kita terakhir di sini. Dan Papua sangat indah, sangat menyenangkan buat kita. Oke, kesannya. Anak-anak pun enjoy. Enjoy untuk bertanding, tidak ada masalah. Tempatnya indah, pokoknya enjoy. Enjoy. Tadi juga ini sekalian joget bersama Papua. Banyak masyarakat Papua yang ini. Terima kasih buat Papua.
Papua sangat indah. Oke, terakhir dengan pencapaian juara umum lagi kembali 2016 juara umum, sekarang juara umum. Harapan ke depan dan tanggapannya dengan juara umum ini gimana, Pak? Secara umum tentunya kita mengikuti arahan dari Kontingen Jawa Barat apapun, tapi untuk Dayung sendiri kita sudah menyiapkan untuk ke depannya. Untuk di Aceh kita seperti apa, karena ada beberapa juga pemain-pemain yang sudah tidak turun. Jadi mulai dari sekarang kita evaluasi, akan menyiapkan kembali anak-anak kita untuk persiapan, karena tahun depan kita akan Porda juga. Dan di situ kita akan mengambil talent-talent dayung di Jawa Barat. Sebelum kembali ke Bandung nih, ke Jawa Barat, nanti rencananya tim ini akan mau berlibur dulu atau mau seperti apa dulu? Ya, ada beberapa agenda. Nanti malam kita makan bersama di Sky, di Jayapura. Ya. Rencana kita akan main ke perbatasan juga. Ya, cari ke Skau ya, ke Skau juga. Atau ke Teletabis. Ke Bukit Teletabis. Pokoknya euforia dari kita sudah lihat tempatnya bagus. Oke, ini sekarang merayakan bersama masyarakat Papua ya dengan membagikan syal ini. Karena untuk kita terakhir ini kita tidak target, kita betul. main enjoy saja. Kita hasilnya apapun kita sudah mendapatkan yang terbaik di sini. Siap. Rabu 13 Oktober menjadi hari terakhir pertandingan cabang olahraga renang PON 20 Papua. Sejumlah kontingen termasuk Jawa Timur berhasil merebut medali emas yang tersedia. Disebutkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi yang meraih medali terbanyak di cabur yang digelar di venue akuatik Kampung Harapan Jayapura, Papua ini. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami Radifan Setiawan langsung dari Jayapura. Halo Radif, bisa dijelaskan berapa total perolehan medali yang dihasilkan kontingen Jawa Timur di cabur renang PON Papua ini? Baik Siska dan juga Tribuners, Jawa Timur mengoleksi medali cabang olahraga renang terbanyak yaitu 11 emas, 7 perak, dan 4 perunggu dalam perlombaan renang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Dengan koleksi itu, Jawa Timur menjadi kontingen dengan medali terbanyak pada perlombaan renang. Hasil ini diraih setelah adanya tambahan 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu pada lomba hari keempat di arena akuatik Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Demikian Siska. Baik Radif, lalu siapa saja atlet yang menjadi penyumbang medali untuk Jawa Timur? Baik Siska, 2 emas diraih melalui Glenn Victor Sutanto yang turun pada nomor 50 meter gaya kupu-kupu putra dan Resa Kania Dewi pada nomor 200 meter gaya ganti perorangan putri. Glenn menunjukkan konsistensinya dengan menjadi yang tercepat yaitu 24,52 detik. Sementara Resa tampil apik dengan torehan pada nomor 200 meter gaya ganti perorangan dengan torehan 2 menit 18 detik. Catatan waktu tersebut mempertajam rekor Resa ketika meraih emas pada PON 2016 lalu di Jawa Barat dengan 2 menit 19,12 detik. Selain emas, Jawa Timur juga meraih perunggu pada nomor 200 meter gaya ganti perorangan melalui Patricia Yosita Hapsari dengan membubuhkan 2 menit 23,97 detik. Sementara perak dan 1 perunggu Jawa Timur berasal dari Adinda Larasati Dewi dan Izi Dwi Faifah yang finish di urutan kedua dan ketika 400 meter gaya bebas putri. Demikian Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya rekan Radifan Setiawan langsung dari Jayapura. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pulau Aceh yang terletak di tengah Danau Sentani menjadi destinasi wisata karena merupakan daerah penghasil kerajinan lukisan kulit kayu. Tak hanya menjadi perajin kulit kayu, masyarakat Aceh juga menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Namun saat perhelatan PON 20 Papua berlangsung, aktivitas di Kampung Aceh tampak sepi. Pasalnya, banyak warga yang memilih menjadi relawan PON 20 Papua ataupun berjualan di dekat venue. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan Kampung Pulau Aceh ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Video, ada Sigit Arianto di sana. Halo Sigit. Halo Siska. Sigit, bisa dijelaskan apa saja terkait dengan Kampung Aceh ini? Baik Siska, Kampung Aceh terkenal sebagai kampung penghasil kerajinan kulit kayu. Kerajinan yang dihasilkan yang paling terkenal adalah lukisan kulit kayu. Selain itu ada juga topi, tas, dompet, tempat HP, mahkota, pembatas buku yang tentunya semuanya berbahan kulit kayu Siska. Selain itu, masyarakat sana juga bekerja sebagai nelayan karena berada di Danau Sentani, Siska. Oke, sekali ya, dari kulit kayu bisa dibuat berbagai macam kerajinan. Lalu bagaimana caranya pengunjung dapat mengakses Kampung Aceh?
Baik Siska, Kampung AC terletak di sebuah pulau yang berada di tengah Danau Sentani Jayapura. Jadi untuk dapat mencapai kampung ini, pengunjung bisa menyeberangi danau menggunakan perahu motor dari dermaga Pantai Kalkote. Hanya butuh sekitar 5 menit saja untuk sampai ke sana dengan biaya Rp5.000 saja untuk sekali menyeberang. Nah, Pantai Kalkote ini lokasinya sangat dekat dengan Stadion Lukas NMB yang menjadi venue utama Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Siska. Oke, tadi disinggung bahwa kulit kayu ini bisa dibuat berbagai macam kerajinan. Lalu Sigit bisa dijelaskan bagaimana proses pembuatan kerajinan kulit kayu tersebut? Baik Siska, warga Kampung AC awalnya harus pergi ke hutan untuk mencari pohon, kemudian dikuliti begitu. Nah, setelah kayu itu dikuliti, kulitnya kemudian ditumbuk, dijemur, lalu ditarik gitu, dispan hingga permukaannya rata. Setelah menjadi lembaran kulit kayu yang kering, dilakukan penambalan jika ada permukaan kulit kayu yang berlubang begitu. Nah, setelah itu barulah dimulai proses pembuatan kerajinan sesuai dengan keinginan. Ada yang dibuat tas, topi, lukisan, dan kerajinan lainnya. Untuk lukisan kulit kayu sendiri, tinta yang digunakan masih sangat alami, Siska. Jadi mereka menggunakan bahan-bahan di sekitar seperti kerak gosong sehabis masak begitu, yang ada di alat panci yang warna hitam itu untuk tinta warna hitam. Untuk warna hijau mereka biasa menumbuk dedaunan begitu. Mereka juga pakai rambutan hutan yang berwarna merah hingga kunyit untuk warna kuning, Siska. Oke, jadi memanfaatkan ekosistem di sekitarnya ya. Baik, terima kasih laporannya Sigit Arianto. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan perajin kulit kayu Kampung AC, Delila Kaigere. Kulit kayu itu kita biasa ambil di hutan. Kita tebang dari hutan, langsung kita buka kulitnya, kita bawa pulang ke kampung, kulit atasnya dikupas. Sampai di kampung kita kupas. Selesai dikupas, kita harus tumbuk dia. Tumbuk sampai selesai, kita jemur di panas matahari. Tarik sampai span, kita paku dia, kasih span dia, supaya dia punya kulit itu rapi, licin seperti ini. Selesai itu, harus kita gunting kasih rapi lagi. Baru kita hitung, mana yang untuk lukisan, mana yang untuk topi, mana yang untuk tas, kita hitung dan bagi-bagi. Kalau misalnya 50 lembar, berarti 10-nya untuk topi, 10-nya untuk dompet, 10-nya untuk tas kulit kayu, yang lain lukisan. Sisanya untuk lukisan-lukisan seperti yang ada di sini. Kalau warna merah itu kita biasa ambil rambutan yang itu, rambutan hutan itu. Dia punya biji yang dalam merah itu, kita datang cuma celup sedikit saja air, baru kita pakai untuk merah. Terus ada batu satu yang batu-batu gumpalan itu biasa dalam air, ada di gunung. Kalau kita dapat di gunung, berarti kita harus ambil batu merah itu kayak gumpalan. Datang kita kikis lagi di parang, kikis sampai dapat satu tempat. Oh, sudah, ini untuk 1 tahun, ini untuk berapa bulan begitu. Tribuners, kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di live update PON 20 Papua. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Atlet Jawa Barat cabang olahraga angkat berat Fitria Martiningsih berhasil meraih medali emas pada final Kamis 14 Oktober. Fitria diketahui turun di kelas 84 kg putri. Menurut Fitria, pencapaian ini berkat persiapannya selama 2 tahun. Medali oleh Fitria menjadi perolehan emas ke-126 untuk Jawa Barat. Informasi lengkap terkait perolehan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Hendrik Rewapatara. Halo Hendrik. Ya, halo, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners. Hendrik, bisa dijelaskan bagaimana perasaan dari Fitri seusai mampu menyumbangkan medali emas untuk Jawa Barat? Ya, terima kasih rekan Siska. Dapat saya laporkan bahwa dari hasil wawancara bersama si Martiningsih atau si Fitri ini, ia begitu terharu karena apa yang dicita-citakan selama visi 2 tahun terwujud dengan meraih medali emas pada kelas angkat berat 84 kg putri ini. Begitu rekan Siska. Oke, Hendrik, bisa dijelaskan apa motivasi dari Fitria sehingga bisa meraih prestasi di cabur ini? Ya, untuk motivasi pertama baginya yakni ia terus berlatih dan kedisiplinan yang terus ditingkatkan oleh si Fitria sendiri maupun masukan serta didikan dari para pelatih sehingga ia mampu untuk meraih medali emas. Begitu rekan Siska. Baik, Hendrik, adakah informasi tambahan yang mungkin akan disampaikan kepada Tribuners? Ya, untuk informasi tambahan, si Martiningsih ini merupakan medali emas kedua yang
diraihnya, dan pada sebelumnya ia meraih medali emas pertama pada PON 2016 yang dilangsungkan di Jabar. Dan sekedar diketahui juga rekan Siska bahwa saat ini sedang berlangsung kelas 120 kg putra, yang mana saya akan mengupdate terkait informasi ini. Begitu rekan Siska. Baik, kami tunggu terus update-nya dari Anda terkait pertandingan cabur angkat berat ini. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan atlet angkat berat Jawa Barat, Fitria Martiningsih. Sangat senang ya, sangat bahagia karena apa yang dicita-citakan selama kita TC kurang lebih 2 tahun akhirnya bisa mendapatkan hasil yang terbaik di PON kali ini. Untuk perjuangannya cukup panjang ya, karena kemarin kan kita pandemi, jadi cukup panjang juga karena diundur, terus yang paling berat ya ninggalin keluarga. Harus PON keberapa? PON ketiga. Emas keberapa? Emas kedua. Ya. Mbak, untuk medali ini dipersembahkan untuk siapa aja? Untuk keluarga yang selalu mendukung, untuk pelatih, pengurus Papersi Jawa Barat, untuk PONI Jawa Barat, dan untuk suami saya yang di rumah yang selalu mendukung saya setiap saat sampai ada di titik yang sekarang ini. Selama persiapan dari awal tahun ya kurang lebih hampir 10 bulan belum pernah pulang ke rumah sampai sekarang ini. Di Kuningan. Belum pulang ke rumah? Belum selama 9 bulan ini karena kita karena pandemi, jadi kita mau pulang juga ada sedikit rasa takut lah, takut nanti ada misalkan terpapar atau gimana gitu aja sih. Harus berkumpul dulu dengan keluarga lah setelah 9 bulan nggak bertemu orang tua pastinya. Oke, nanti bonusnya kira-kira untuk apa? Oh, kalau itu belum tahu sih untuk apa. Yang penting bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin lah untuk hari tua nanti lah. Gitu. Kalau saya hari-hari ya cuma berlatih aja sih di Bandung, gitu aja sih. Nggak ada kegiatan lain, nggak ada. Cuma tiap hari berlatih. Hasil perebutan medali perunggu cabang olahraga karate nomor Kumite Bregu dimenangkan oleh kontingen Papua. Dalam rebutan tempat ketiga ini, Papua menaklukkan Jawa Timur dengan skor 34-23. Raihan ini membuat pelatih karate Papua, Zakarias Mari, menyambutnya dengan gembira. Informasi lengkap terkait dengan kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Warta Kota Rafsan Zani. Halo Rafsa. Ya, selamat sore rekan Siska. Rafsa, bisa dijelaskan bagaimana komentar dari pelatih Papua terkait dengan raihan oleh timnya? Ya, terima kasih rekan Siska. Memang ini adalah raihan yang cukup luar biasa untuk karate Papua, di mana mereka berhasil meraih medali perunggu di nomor Komite Bregu. Karena selama ini rata-rata karate memang dikuasai oleh tim-tim dari luar Papua, namun ini menjadi prestasi tersendiri bagi karate Papua. Dan saya juga tadi sempat berbincang-bincang dengan pelatih dari karate Papua, yaitu Zakarias Mari, di mana dirinya cukup mengapresiasi ataupun memberikan penghargaan kepada atletnya, di mana atletnya bisa maksimal ataupun bisa memperhatikan apa yang sudah dilatih selama ini di PON Papua, dan dengan strategi tentunya dari dirinya sehingga timnya bisa menang 34 dengan skor 34-23 atas Jawa Timur, di mana Jawa Timur juga tadi memang diperkuat oleh atlet pelatnas juga. Seperti itu rekan Siska. Dengan raihan ini ataupun prestasi ini, apakah sudah membuat pelatih puas? Kalau bicara tentang kepuasan, memang dirinya belum mengatakan puas karena sebagai atlet, sebagai pelatih dirinya harus memotivasi para atlet untuk lebih berprestasi lagi di PON berikutnya. Namun baginya prestasi medali perunggu di kali ini adalah pencapaian yang memang sungguh luar biasa, dan ini menjadi batu loncatan untuk karate Papua untuk lebih berprestasi ke depannya ke PON berikutnya. Dan dirinya juga berharap pemerintah Provinsi Papua bisa menyelenggarakan event-event besar dengan adanya venue di Papua yang kualitasnya memang standar internasional. Tidak hanya event karate, tetapi event-event olahraga lainnya juga untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet dari Papua. Terkhusus untuk karate, memang dirinya memang ingin memberikan lebih lagi untuk atlet karate Papua supaya bisa mengharumkan nama Papua di kancah nasional maupun internasional nantinya. Seperti itu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya Rafsa. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan pelatih karate Papua, Zakarias Mari. Kalau dari kualitas Jawa Timur
berbaris, ada Joshua, ada Zimbabwe, mereka atlet-atlet nasional. Tapi kami semangat saja kita bisa berbuat yang terbaik. Kemudian tadi proses itu hanya kita lakukan aturan, tapi sudah dijelaskan oleh Ketua Dewan Wasit dan pertandingan jalan. Puji Tuhan, anak-anak masih bertanding sesuai dengan latihan yang mereka terima selama 2 tahun. Kalau berbicara kepuasan, tentu tidak. Karena atlet itu harus dimotivasi untuk maju. Tapi hasil yang maksimal yang dicapai oleh para atlet Papua di PON 2021 ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Papua setiap tahun akan ada event-event yang dilakukan di semua cabur untuk prestasi olahraga Papua ini bisa maju. Ada strategi khusus yang kami berikan sehingga kami bisa menang dalam hitungan poin. Yang pertama, ya kami sudah 2 kali menang chicken tanpa drop WO. Itu sudah 8 poin, berarti 16 poin kita dapat. Setelah itu ditambah dengan Franky dan ini kita dapatnya sekitar 30-an poin dari Jawa Timur. Kami akan berusaha untuk bisa, karena kita akan bertanding di Sumatera Utara, kami tidak berikan target yang muluk-muluk, tapi kami berusaha untuk bisa mencapai target. Para atlet Papua yang berprestasi di ajang PON 20 Papua dijanjikan akan mendapatkan bonus dari pemerintah Provinsi Papua. Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya, saat dikonfirmasi. Menurut Kenius, pemberian bonus ini tak hanya sebagai bentuk apresiasi, tapi juga keberanian dari Gubernur Lukas NMB. Lebih lengkapnya terkait pemberian bonus ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Calvin Erari. Halo Calvin, bisa dijelaskan apa yang disampaikan oleh Ketua Sekum KONI Papua terkait dengan pemberian bonus ini? Baik Siska dan juga Tribunas, terkait pemberian bonus 1 miliar ini kepada para atlet berprestasi di Papua, tentunya yang berlaga di event Pekan Olahraga Nasional ini benar, di mana pemerintah Provinsi Papua akan memberikan bonus kepada para atlet yang meraih medali emas. Demikian Siska. Oke, Calvin, bisa dijelaskan siapa saja yang nantinya akan mendapatkan bonus dari KONI Papua ini? Baik, Siska, terkait dengan pemberian bonus tersebut itu akan ditargetkan juga kepada para atlet yang meraih medali emas, di mana para atlet perorangan itu akan diberikan 1 miliar dari pemerintah Provinsi Papua kepada mereka. Hal itu diberikan sebagai bentuk penghargaan dan juga bentuk penghargaan dari pemerintah Provinsi Papua kepada setiap perjuangan atlet Papua yang berlaga di event Pekan Olahraga Nasional ini. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya Calvin. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya. Keberanian dari Gubernur Lukas NMB memberikan bonus kepada setiap anak-anak atlet yang berprestasi di PON ini, ya, dengan memberikan bonus atau penghargaan kepada setiap atlet senilai 1 miliar untuk yang emas untuk perorangan dan yang beregu 650. Ya, seperti bola, kalau juara berarti satu orang mendapat 650 juta. Jadi dikalikan dengan jumlah pemainnya, kita bisa hitung berapa banyak. Untuk perak dan perunggu? Perak dan perunggu untuk atlet perorangan itu 500 dan perunggu itu 350. Menjelang penutupan PON 20 Papua pada Jumat 15 Oktober esok, Jawa Barat masih kokoh bertengger di puncak klasemen sementara. Berdasarkan situs resmi PON 20 Papua pada Kamis 14 Oktober, pukul 12:53 waktu Indonesia Barat, Jawa Barat telah mengumpulkan total 334 medali, terdiri dari 126 medali emas, 97 medali perak, dan 111 medali perunggu. Medali ke-126 ini dipersembahkan oleh atlet angkat berat Fitria Martiningsih di kelas 84 kg putri pada Kamis 14 Oktober. Dengan hasil ini, maka Jawa Barat hanya butuh 2 medali lagi untuk memastikan sebagai juara umum. Posisi kedua masih ditempati oleh Jawa Timur dengan perolehan 106 medali emas, 86 medali perak, dan 78 medali perunggu.
DKI Jakarta masih berada di posisi ketiga dengan perolehan 100 medali emas, 87 medali perak, dan 78 medali perunggu. Tuan rumah juga masih bertengger di posisi keempat klasemen sementara dengan perolehan 87 medali emas, 61 medali perak, dan 99 medali perunggu. Namun untuk Jawa Tengah harus tergeser dengan Bali di posisi kelima, seusai kontingen Pulau Dewata tersebut mendapat tambahan emas, sehingga kini menjadi 25 medali emas. Bali memiliki 23 medali perak dan 50 medali perunggu. Untuk Jawa Tengah berada di posisi ke-6 dengan 25 medali emas, 46 medali perak, dan 61 medali perunggu. Posisi selanjutnya diisi oleh Kalimantan Timur, Riau yang berada tipis di bawahnya, Nusa Tenggara Barat, dan juga Lampung. Klasemen daftar perolehan medali akan mengalami perubahan seiring bertambahnya raihan medali yang didapat masing-masing provinsi dari cabang olahraga yang dipertandingkan. Tribunasi informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua siang. Kami masih akan hadir nanti sore tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya, hanya di kanal YouTube Tribun Network. Dukung terus atlet kebanggaan Anda di PON 20 Papua. PON 20 Papua, torang bisa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siska Mawaski pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.